Halo sahabat Still Balance, selamat datang kembali di Still Balance, tempat kita belajar bahwa keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup. Bayangkan kamu digaji hanya 2 juta rupiah per bulan, sementara harga kontrakan naik, bensin makin mahal, bahkan secangkir kopi sederhana yang dulu 10.000 rupiah, sekarang bisa 20.000 rupiah. Pertanyaannya, apakah masih mungkin menabung dan bahkan membangun dana darurat? Kebanyakan orang akan langsung berkata tidak mungkin. Tapi justru disinilah letak rahasianya. Karena seringkali yang membuat kita gagal bukan besarnya gaji, melainkan cara kita mengatur dan memandang uang yang ada di tangan kita. Bayangkan kalau dengan gaji 2 juta rupiah, kamu bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok, tapi juga berhasil menyisihkan tabungan dan membangun dana darurat. Kedengarannya mustahil, bukan? Dalam video ini saya akan tunjukkan langkah demi langkah sederhana yang bisa membuatmu tetap punya cadangan uang meski hidup pas-pasan. Bukan teori muluk-muluk, melainkan cara yang benar-benar bisa dipraktikkan mulai dari bulan ini. Dan ada satu rahasia psikologi keuangan yang jarang dibahas orang. Sebuah trik kecil yang bisa membuat tabunganmu terasa lebih besar dan membuatmu lebih tenang meski gaji tidak naik. Rahasia ini akan saya bagikan di bagian akhir video. Jadi pastikan kamu simak sampai tuntas. Karena inilah kunci yang membedakan mereka yang selalu merasa kekurangan dengan mereka yang bisa hidup lebih stabil walau penghasilannya sederhana. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Kalau gaji 2 juta rupiah terasa mepet, bagaimana caranya tetap bisa menabung dan punya dana darurat? Kuncinya ada di kerangka sederhana yang saya sebut 3S plus 1D. Sisihkan, segel kebocoran, sasaran bernama, dan dana darurat mini. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, sisihkan dulu. Banyak orang menabung hanya kalau ada sisa, padahal jarang sekali ada sisa, bukan? Karena itu atur dari awal. Dari gaji 2 juta rupiah, sisihkan minimal 100.000 rupiah. Hitungannya sederhana, 100.000 rupiah dikalikan 12 bulan sama dengan 1.200.000 rupiah dalam 1 tahun. Itu sudah setara lebih dari setengah bulan gaji. Kalau mau lebih disiplin, naikkan jadi 10%, yaitu 200.000 rupiah per bulan. Dalam setahun, hasilnya 2.400.000 rupiah. Uang ini bisa jadi pondasi awal tabunganmu. Kedua, segel kebocoran kecil. Kita sering tidak sadar, kebiasaan kecil bisa menggerus keuangan lebih cepat dari yang tak kira. Misalnya, membeli kopi 20.000 rupiah setiap hari kerja. Dalam sebulan, sekitar 22 hari kerja, itu berarti 440.000 rupiah. Hampir seperempat dari gaji 2 juta rupiah hanya habis untuk kopi. Kalau kebiasaan ini dipangkas separuh saja, kamu sudah bisa menghemat 220.000 rupiah per bulan. Kalau setahun, jumlahnya 2.640.000 rupiah. Nilainya bahkan lebih besar daripada tabungan dari poin pertama. Ketiga, sasaran bernama tabungan tanpa tujuan sering terasa menyiksa. Karena itu beri nama pada setiap simpananmu. Misalnya tabungan untuk biaya servis motor, tabungan untuk biaya sekolah anak, atau tabungan untuk modal usaha kecil. Dengan cara ini setiap rupiah yang kamu sisihkan terasa lebih bermakna. Kamu tidak hanya menabung demi menabung, tapi demi sesuatu yang nyata. Ini membuat proses menahan diri dari belanja impulsif jadi lebih mudah. Keempat, dana darurat mini. Banyak orang mengira dana darurat harus langsung 6 bulan pengeluaran. Itu membuat mereka putus asa, bahkan sebelum mulai. Padahal bisa dimulai dari kecil. Ambil contoh, sisihkan 50.000 rupiah setiap minggu. Dalam 1 bulan berarti sekitar 200.000 rupiah. Dalam 10 bulan, kamu sudah punya 2 juta rupiah. Jumlah ini mungkin terlihat kecil, tapi cukup untuk menghadapi kejadian darurat ringan, seperti ban motor bocor, anak sakit ringan, atau kebutuhan mendadak lainnya. Lebih penting lagi, dana darurat mini memberi kamu ketenangan. Kamu tidak panik kalau ada masalah kecil dan tidak perlu buru-buru berutang. Transisi ke bagian berikutnya. Dengan kerangka 3S plus 1D ini, bahkan gaji 2 juta rupiah bisa cukup untuk membangun tabungan sekaligus dana darurat. Tapi tentu saja, ada satu rahasia psikologi keuangan yang bisa membuat strategi ini jauh lebih efektif. Dan inilah yang akan kita bahas di bagian akhir video. Sekarang kamu sudah melihat bagaimana dengan gaji 2 juta rupiah pun, masih ada ruang untuk menabung dan membangun dana darurat jika kita menerapkan 3S plus 1D. Sisihkan dulu, segel kebocoran kecil, sasaran bernama, dan dana darurat mini. Tapi di balik semua langkah praktis ini, ada satu rahasia yang lebih dalam, yang jarang sekali dibicarakan orang.
Rahasia ini bukan sekadar soal menghitung angka atau mencatat pengeluaran, melainkan soal bagaimana otak kita bekerja dalam mengambil keputusan finansial. Seringkali kegagalan dalam menabung bukan terjadi karena kita benar-benar tidak punya uang, tetapi karena cara pikiran kita memandang uang itu sendiri. Kita merasa uang kecil tidak berarti. Kita merasa menunda kesenangan adalah siksaan. Kita merasa tabungan hanya membuat hidup jadi kuku. Padahal, semua perasaan itu berasal dari satu mekanisme psikologis yang diam-diam mengendalikan perilaku keuangan kita setiap hari. Bayangkan seperti ini. Ketika kamu menerima gaji 2 juta rupiah, otakmu secara otomatis menetapkan angka itu sebagai standar. Akibatnya, kamu merasa punya hak penuh untuk menghabiskan semuanya. Tapi bagaimana jika sejak awal otakmu percaya bahwa gajimu sebenarnya hanya Rp1.900.000? Secara ajaib, pengeluaranmu akan menyesuaikan dengan standar baru itu. Inilah mengapa sebagian orang bisa menabung meski penghasilannya kecil, sementara yang lain tetap merasa kekurangan meski bergaji 5 atau 10 juta rupiah. Dan inilah yang akan saya bongkar di bagian akhir video, sebuah strategi psikologi keuangan sederhana yang bisa membuatmu lebih disiplin tanpa terasa dipaksa, dan bahkan bisa membuat tabunganmu terlihat lebih besar di mata pikiranmu sendiri. Strategi ini bukan trik motivasi kosong, melainkan cara mengatur ulang patokan mental yang selama ini membuat kita gagal menabung. Jadi, pastikan kamu bertahan sampai akhir video ini. Karena setelah memahami strategi ini, kamu akan melihat uang yang kamu miliki dengan cara yang benar-benar berbeda. Dan perubahan sudut pandang itu bisa menjadi titik balik, bukan hanya dalam cara kamu menabung, tetapi juga dalam bagaimana kamu membangun rasa aman finansial di masa depan. Sahabat Still Balance, kita sudah berjalan cukup jauh hari ini. Dari gaji juta rupiah yang terlihat kecil, ternyata tetap ada ruang untuk membangun masa depan. Caranya sederhana namun kuat. Sisihkan dulu meski sedikit. Segel kebocoran kecil yang sering tak terasa, beri nama pada tabungan agar punya makna, dan bangun dana darurat mini sebagai tameng dari kejutan hidup. Tapi ingat, langkah-langkah ini bukan sekadar soal angka. Inti sebenarnya adalah mengubah cara kita memandang uang. Uang bukan hanya lembaran kertas, tapi cermin dari kendali diri kita. Menabung bukan berarti menyiksa diri, melainkan memberi ruang untuk tenang, untuk bernapas, dan untuk punya pilihan ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Dan inilah strategi psikologi keuangan yang saya janjikan di awal. Anchoring, atau penetapan patokan mental. Jika sejak awal kamu menetapkan bahwa sebagian gaji bukan milikmu karena sudah ditabung, maka seluruh keputusanmu akan menyesuaikan dengan angka yang tersisa. Otakmu akan menganggap itu normal, dan perlahan-lahan kamu terbiasa hidup dengan standar baru. Inilah trik kecil yang bisa membuat tabungan terasa lebih besar dan membuatmu lebih disiplin, bahkan tanpa paksaan. Sekarang, bayangkan 5 tahun dari hari ini. Kamu tidak lagi panik saat ada kebutuhan mendadak. Kamu bisa membantu orang lain tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri, dan kamu hidup lebih tenang karena punya fondasi yang kamu bangun sedikit demi sedikit. Semua itu bukan berasal dari gaji yang besar, melainkan dari kesadaran untuk mengendalikan yang kecil. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap melangkah? Kalau iya, tulis di kolom komentar. Saya siap kendali. Mari kita jadikan ruang komentar ini sebagai tempat saling menguatkan dan berbagi pengalaman. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan finansial mendalam lainnya. Karena pada akhirnya sahabatku, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.